Klausunas, apa kabar? Owen yang habis ulang tahun, Dennis, Kevin, Elin, Vanes, ini nih Jasmine juga. Oh, udah lama banget kita nggak ketemu. Aduh, kangen banget deh sama kalian. Wah, luar biasa deh hari ini. Semoga kalian nggak lupa ya sama episode-episode yang pernah kakak ceritain ke kalian ya. Yang episode pertama itu tentang gimana tumbuhan itu tumbuh tapi nggak pakai sinar matahari tapi sinarnya Tuhan. Terus sama yang episode kedua itu tentang bahwa kita manusia adalah spesial banget karena kita itu handmade-nya Tuhan. Kalau kalian lupa, yuk kita cek videonya. Menciptakan melalui maksudnya kata-kata ya, tapi dia itu membentuk. So kita itu sebenarnya adalah batuk, ciptaan yang spesial. Tangan Tuhan yang bersih, yang kudus itu ke debu tanah, kotor tangannya buat ngebentuk manusia. Nah, jadi itu episode yang udah kita pelajari ya. Kita yang pernah nonton kartun, nonton Nat Geo, National Geographic, terus pernah visit ke kebun binatang, habis itu pernah lihat foto-foto di Instagram binatang-binatang dan keindahan habitatnya. Pernah ngebayangin gak sih untuk kira-kira kalau bisa hidup indah dengan binatang-binatang ciptaan Tuhan kayak gitu? Kita bisa hidup bareng, kita bisa makan bareng, kita tidur bareng, kita main bareng, kita nongkrong bareng. Wah, kakak sih sampai sekarang pengen banget kalau misalnya bisa hidup harmonis kayak gitu ya. Itu keren banget sih. Kejadian hidup berdampingan harmonis kayak gitu ternyata pernah terjadi. Bener, Taman Eden. Iya, karena kita masih belajar tentang kejadian. Episode firman hari ini tuh diambil dari kejadian 2 sama 3. Taman yang Tuhan sediain di daerah timur. Berarti Taman Eden itu bukan seluas bumi loh ya, tapi daerah timur khusus berarti ya. Taman ini itu memang luas ya, memang luas banget. Karena taman ini tuh muat untuk segala binatang hutan dan udara. Kalau misalnya segala binatang hutan dan binatang di udara muat, ini mah bukan taman deh, tapi ini namanya cagar alam. Dan sedihnya, kalian tahu nggak? Tuhan cuma taruh satu-satunya manusia di taman yang seluas itu di antara jutaan binatang hutan dan binatang udara itu. Manusia, namanya Adam. Jadi Adam ini udah kayak Tarzan gitu ya. Selain itu, dia juga dikasih tugas untuk namain semua binatang yang dibawa Tuhan ke hadapannya. Loh, kenapa binatang ini dibawa ke hadapannya? Karena Tuhan di pasal 2 ayatnya 14, Tuhan Yesus berfirman kayak gini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi, Tuhan mencarikan temen buat Adam ini yang kesepian. Tuhan bawain binatang, ternyata gak dapet juga itu penolong yang sepadan. Di ayat ke-20 dibaca tuh ya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi binatang yang dibawa Tuhan segitu banyaknya ternyata tidak bisa menggantikan kesepian Adam. Nah, tapi kita tuh hari ini gak mau bahas tentang kesepiannya si Adam, tentang jomblonya si Adam ya. Hari ini kita mau belajar apa itu Taman Eden. Kalau versi Englishnya The Garden of Eden. Nah, kata Eden ini dalam bahasa Ibrania artinya itu lebih fokus ke pleasure.
kenikmatan atau delight, kepuasan ya. Kita kalau punya rumah yang ada tamannya itu dipakai buat apa sih? Kayaknya bakal buang-buang duit aja ya kalau misalnya punya taman cuma dijadiin hiasan aja gitu. Tapi kita kalau punya taman pasti kita pakai buat ya untuk nyantai, untuk kita punya me time, quality time, privacy time ya, untuk kita relax ya. Kayak misalnya kayak kerajaan-kerajaan gitu, mereka punya taman kerajaan supaya raja, pangeran, princess apa sih? Putri ya sama ratunya itu bisa bersantai di taman. Mereka punya privacy time untuk relax. Sama Taman Eden diciptain Tuhan itu dipisahin dari segala pulau di bumi ya. Jadi Tuhan khususin satu tempat spesial namanya Taman Eden di daerah timur. Ini supaya Tuhan itu bisa nyantai, bisa jalan-jalan. Kenapa kok Tuhan jalan-jalan di taman itu gitu? Karena di Kejadian 3 ketika mereka mendengar suara langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk. Jadi Eden itu tempat nyantainya Tuhan, tempat rileksnya Tuhan, tempat Tuhan pengen ngobrol sama ciptaannya, tempat dimana Tuhan pengen punya privacy time, punya sebuah hubungan yang intim sama ciptaannya, yang memang Tuhan khususin dari segala pulau yang ada di bumi yang Tuhan ciptakan ya. Taman Eden itu diciptain khusus buat dia sama manusia. Jadi tempat ini tuh so special banget. Itu artinya tempat ini tuh dikelilingi sama atmosfer hadiratnya Tuhan. Nah, ketika kakak bilang hadirat Tuhan, itu artinya Taman Eden itu gak cuma sekedar yang ada fisiknya. Ya, jadi kalau kata Yesus, roh itu seperti angin, gak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Hadirat Tuhan itu sama, gak bisa dilihat, tapi bisa dirasain. Mazmur Daud di 139 ayat 7 bilang kayak gini tentang hadirat Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi Tuhan is everywhere. Dimanapun kita ada, hadirat Tuhan itu ada. Jadi dia ada dimanapun. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, di mana Taman Eden kita? Di mana tempat kita nyantai bareng sama Tuhan? Tempat kita ngobrol sama Tuhan. Sudahkah kita mengusahakan dan memelihara taman itu seperti yang sudah Tuhan tugaskan kepada kita? Ingat, di Taman Eden semuanya sudah tersedia. So, kalau hari ini kamu kekurangan sesuatu, apapun itu, you need to go. Mulai gerak, beresin taman. Usahain taman, nyanyi nyembah Tuhan, baca Alkitab, punya komunitas yang benar. Jangan ngerusak Taman Eden, karena hadirat Tuhan itu surga buat kita. His presence
Ya, selamat pagi adik-adik semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah kebaikan penyertaan Tuhan bagi kita. Sehingga dalam kondisi apapun Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang sudah disampaikan oleh setiap kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, mari kita berdoa, kita minta kiranya firman yang sudah kita dengar hari ini kita memegang teguh dalam hati kita yakini, dan kiranya firman itu yang menolong kita melewati setiap kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita berdoa minta Roh Kudus memberikan kita kekuatan, memberikan kesanggupan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sangat mengucap syukur untuk setiap benih firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami melalui setiap kakak-kakak guru sekolah minggu pada hari ini. Berkati ya kami semua ya Tuhan, walaupun kami masih kecil tetapi kami yakini bahwa firman-Mu adalah kekuatan Tuhan yang memberikan kami keselamatan, yang menolong kami untuk terus bertumbuh, terus mengalami kebangunan rohani di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, meteraikan firman-Mu melalui Roh-Mu yang kudus di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, berkati setiap guru-guru yang mengajar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik, pulanglah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.